Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Ta'ala dan para pendengar radio Roja di Masjid Berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang masalah tauhid yang kita bahas dari kitab Sahih Bukhari di bagian akhir dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kita masih membahas tentang sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di pembahasan yang telah lalu kita membahas ayat yaitu tentang sifat as-sam'u dan sifat al-basaru. Yaitu akan Allahu sami'am basira. Kita akan masuk di pembahasan yang ke-10 di kitab Sahih Bukhari ini, di akhir kitab Tauhid, hadis nomor 7390. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala huwal qadiru. Qul huwal qadiru. Qul huwal qadiru. Ala ayyab'asa alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Itu surah Al-An'am ayat 65. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ibrahim ibnul Mundhir. Qala hadatsana Ma'an ibnu Isa. Qala hadatsani Abdurrahman ibnu Abi Mawali. Qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir yuhadditsu Abdullah ibn Hasan. Yaqulu akhbarani Jabir ibn Abdullah as-Sulami. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah summa liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu ana hadzal amra, kemudian tsumma tusammi bi ainihi khairan li fi ajili amri wa ajalihi qala au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri taqdurhu li wa yasirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajalihi fasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa radni bihi. Bab yang ke-10 ini bab firman Allah Ta'ala, qul huwal qadiru. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah al-qadiru, yang maha berkuasa. Artinya maha berkuasa, maha mampu, ala ayyab'asa, untuk menurunkan adab, ya, min fawqikum au min tahti arjulikum. Jadi bab firman Allah Ta'ala, qul huwal qadiru. Jadi di dalam pembahasan yang ke-10 ini membahas tentang nama Al-Qadir. Berikutnya adalah nama Al-Qadir. Kemudian nama
Al-Muqtadir. Jadi dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat ini ada 3 nama, yaitu Al-Qadiru, kemudian Al-Qadiru, kemudian Al-Muqtadir. Yaitu menetapkan nama Al-Qadir, nama lagi Al-Qadir, nama lagi Al-Muqtadir, yang memiliki hakikat makna menunjukkan kepada sifat, yaitu sifat yang dikenal dengan sifat Al-Qudrah, sifat Qudrah. Jadi Allah maha berkuasa, maha mampu, ya, karena tentunya Qudrah ini satu sifat yang menunjukkan bahwa zat yang memiliki sifat itu maha mampu untuk melakukan sesuatu tanpa adanya lemah. Jadi tanpa adanya lemah. Ya, jadi berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Jadi di sini adalah menetapkan sifat al-qudrah atau dengan sifat qudrah, yaitu Allah Ta'ala berkuasa, maha mampu. Yaitu qudrah itu menunjukkan fi'lul fa'il biduni al-ajizi. Jadi perbuatan seseorang yang tanpa satu kekurangan yang dinamakan lemah. Jadi lemah artinya ketidakmampuan, atau kalau melakukan menjadi lemah. Ya, sebab kalau dalam manusia, yang tentunya manusia itu adalah memiliki sifat yang kurang, ya, maka manusia punya 2 kecacatan. Artinya manusia itu punya 2 kekurangan. Ya, berbeda dengan sifat Allah. Yaitu ketika akan melakukan sesuatu, imma adamul qudrah ala fi'lihi, yaitu imma seseorang itu tidak melakukan untuk melakukannya. Jadi kalau melakukan sesuatu tidak mampu, maka dinamakan ajiz, artinya lemah. Atau yang kedua, ya, yaitu tidak ada pengaruh lemah ketika melakukan sesuatu. Ya, kalau manusia ketika melakukan sesuatu, setelah melakukan interaksi sesuatu, berbuat sesuatu, maka ya fisiknya menjadi lemah, fisiknya menjadi kurang, kekuatannya menjadi berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dan memiliki nama-nama yang dinamakan dengan Al-Husna, Asmaul Husna, dan memiliki sifat yang dinamakan dengan Sifatul Ula. Kita mengetahui bahwa sifat Allah itu sifatun kamilah. La naqsu biwajhin minal wujuh. Bahwa sifat Allah itu sifat yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan dari satu sisi pun. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yaitu mencantumkan ayat Qul huwal qadir. Kemudian beliau mencantumkan hadis, yaitu hadis Jabir ibnu Abdullah tentang masalah salat istikharah. Salat yang mana kita meminta taufik, petunjuk, menyerahkan diri kepada Allah untuk dipilihkan oleh Allah Ta'ala yang terbaik buat kita. Jadi kita meminta pilihan kepada Allah, yaitu pilihan yang Allah dengan ilmunya, pilihan yang terbaik buat kita berdasarkan ilmu Allah, yang mana kita tidak mengetahui ya, apa dari kebaikan itu. Ya, karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui. Nah,
Maka di dalam bab ini ketika mu'alif membawakan ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul huwal qadiru. Ya, itu nama Al-Qadir. Kemudian setiap nama mengandung sifat menurut ahli sunnah. Jadi setiap nama mengandung sifat. Maka Imam Bukhari membawakan hadis salat istikharah. Membawakan hadis tentang doa istikharah. Ya, mungkin relevansi ayat judul dengan hadis, apa relevansinya? Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa nama Al-Qadir menunjukkan kepada sifat kudrah. Dan sifat kudrah itu adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu allati lam tazal wala tazal mutasib. Ya. Yaitu sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ya. Tetapi senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Nah, maka Imam Bukhari membawakan hadis tentang salat istikharah atau dinamakan juga dengan doa istikharah. Dalam potongan hadisnya itu, yaitu berkaitan di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakbiruka bi kudratika. Jadi doa ini kan berbunyi, ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu. Jadi aku meminta untuk ditunjukkan kepada pilihan. Aku meminta kepadamu agar ditunjukkan kepada pilihan. Bi ilmika dengan ilmumu. Dan aku meminta ketetapan kepadamu dengan ketetapanmu. Tapi maknanya dalam makna hadis ini, wa astakdiruka bi kudratika. Yang memiliki mana, ya Allah, berikan kepadaku kudrah. Artinya berikan kepadaku kemampuan untuk melakukan sesuatu yang aku inginkan dengan sesuatu yang engkau pilihkan. Jadi kita meminta kepada Allah untuk dipilihkan sesuatu tersebut, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kemampuan atas sesuatu tersebut yang kita meminta kepada Allah. Nah, syahid ataupun sumber hukum dari pembicaraan ini, istimbat dari pembicaraan antara Quran dengan hadis, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat kudrah. Dari mana kita menetapkan sifat kudrah bagi Allah? Yaitu pertama diambil dari nama Allah, yaitu Al-Qadir. Nama Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Muqtadir. Karena nama-nama ini menunjukkan kepada sifat yang satu, yaitu Al-Qudrah, kudrah. Nah, maka Imam Bukhari ingin menyebutkan ini sifat kudrah itu diambil dari ayat Quran yang menetapkan nama Al-Qadir. Plus menetapkan sifat kudrah ini dari sabda Nabi SAW dalam doanya yang diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW, yaitu menyebutkan sifat kudrah. Yaitu dalam hadisnya apa? Wa astakdiruka bi kudratika. Jadi menunjukkan di situ adalah sifat kudrah. Maka di situ adalah relevansi. Jadi kesesuaian antara ayat yang menetapkan nama Al-Qadir dengan hadis yang menetapkan sifat kudrah. Ya. Jadi menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat kudrah diambil dari ayat yang menunjukkan nama Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Muqtadir. Maka ditetapkanlah sifat kudrah. Tapi sifat kudrah itu pun diambil dalilnya dari nas hadis
yang menetapkan sifat kudrah secara letterlek. Yaitu di sini wa astaqdiruka biqudratika. Wa astaqdiruka biqudratika. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-qudrah sifatun min sifatillah. Wahia sifatun dzatiyah. Al-qudrah sifat di antara sifat Allah. Ya. Yaitu sifat dzatiyah. Yaitu kita memahaminya adalah sifat dzatiyah. Jadi bukan sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah, bukan sifat fi'liyah. Apa perbedaan Anda sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Yaitu dalam bahasa kita, yaitu masya'allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Yaitu berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Seperti katakan yakhluqu may yasha al-khalqu, ya, mencipta termasuk sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah. Karena Allah Ta'ala menciptakan dengan kehendaknya. Dalam arti jika Allah berkehendak ya berbuat. Walaupun sifat al-khalqu ya sifat dzatiyah fi'liyah. Jadi sifat dzatiyah fi'liyah. Seperti sifat kalam. Sifat kalam itu sifat dzatiyah fi'liyah. Dari sisi usul sifat itu maka dinamakan sifat dzatiyah. Karena Allah Ta'ala senantiasa disifati dengan sifat kalam. Adapun dikatakan dengan sifat fi'liyah karena Allah Ta'ala berbicara kapan, dengan siapa, bagaimana Allah berkehendak. Maka dinamakan dengan sifat fi'liyah. Tetapi dzatiyah fi'liyah. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, sekarang sifat kudrah. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya. Dan kudrah Allah Ta'ala itu kepada segala sesuatu. Jadi kudrah Allah Ta'ala kepada segala sesuatu. Ya. Sebagaimana dalam ayat umpamanya Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala dzalika qadira. Ya. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala kepada segala sesuatu maha berkuasa. Jadi di sini kudrah itu adalah sifat dzatiyah. Nah, sifat kudrah ini dimanai hakikat kudrah itu apa? Yaitu fi'lul fa'il ya, biduni ajiz. Yaitu perbuatan zat yang berbuat tanpa ada kelemahan. Tidak mengandung lemah. Nah, dan ini bisa dalam dua kategori. Kategori yang pertama, bahwa tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat kudrah. Dan kudrah Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Artinya berkuasa, mampu untuk segala sesuatu. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia mungkin di awalnya tidak mampu melakukan ini, ya, melakukan ini bisa, tapi melakukan yang lain tidak. Yang kedua, dari sisi bahwa Allah berbuat, Allah berkuasa tanpa juga dibarengi dengan apa yang dinamakan wa mamassahu min lugub. Dalam arti tidak dibarengi dengan lemah setelah melakukan. Karena sempurnanya kudrah Allah.
sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah. Beda dengan manusia. Manusia kadang tidak mampu kepada sesuatu dan kadang melakukan sesuatu kemudian dia melemah. Nah, Allah tentunya suci dari itu semua. Karena Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Atau dinamakan dengan nama Asmaul Husna, sifat dengan sifatul ula. Sifat dengan sifatul ula. Kemudian, sering mungkin kita di bentuk dialog gitu, bahwa Allah Ta'ala maha mampu kepada segala sesuatu. Jawabannya iya, bahwa Allah Ta'ala maha mampu ya, terhadap segala sesuatu. Ya. Tapi para ulama memberikan catatan. Sesuatu itu ada yang mungkinul wujud, ada yang dinamakan mustahilul wujud. Jadi sesuatu itu ada yang mungkin adanya, ada yang mustahil adanya. Ya. Contohnya yang mustahil itu ijtima at-tabad atau ijtima dua perkara yang bertolak belakang. Seperti dikatakan gerak diam. Ya, ada tidak ada. Maka tidak mungkin bersatu dalam satu keadaan antara bergerak dengan diam. Jika dikatakan apakah Allah mungkin menjadikan sesuatu dalam satu keadaan bergerak dengan tidak bergerak, maka pertanyaan itu keliru karena itu mustahil adanya. Mungkinkah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ada dan tidak ada? Maka jawabannya keliru karena itu mustahil. Tapi jika pertanyaannya, mungkinkah sesuatu yang bergerak menjadi tidak bergerak, dan yang tidak bergerak menjadi bergerak, maka jawabannya Allah maha mampu. Karena dikatakan, innallaha bikulli syai'in qadir. Atau yang ada menjadi ada, dan yang tidak, yang ada menjadi tidak ada, ya, yang tidak ada menjadi ada, maka itu mungkin. Dan Allah tentunya maha mampu. Jadi jika Allah berkehendak akan terjadi. Sebagaimana hal-hal yang ada pada manusia dikatakan mustahil, maka Allah Ta'ala maha mampu. Ya, seperti mengembalikan manusia yang telah mati dikembalikan lagi, maka itu bagi Allah syai'un yasir, perkara yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kisah dalam surah Al-Baqarah ya dengan beberapa permisalan ya yang itu adalah berkaitan dengan hari kebangkitan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya menyebutkan 5 kisah di dalam surah Al-Baqarah sebagai dalil tentang hari kebangkitan. Pertama ya, Allah menghidupkan yang mati, yang itu kisahnya pembunuh di zaman Bani Israel, kemudian dipukulkan oleh bagian daging dari sapi, kemudian berdiri dan menunjukkan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah memberikan contoh tentang orang yang disambar petir. Kemudian Allah membangkitkan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencincang burung-burung, kemudian dibagikan di gunung-gunung, kemudian diseru lagi menjadi burung lagi, seperti awal permulaan. Kemudian digambarkan tentang satu kelompok manusia yang telah dimatikan Allah dengan 300 tahun lebih, kemudian dibangkitkan hidup kembali. Atau seperti kita melihat sekarang kemarau panjang, ya kemarau panjang umpamanya ada kolam, ada situ ya, tiba-tiba tidak ada kehidupan, tapi hujan semalam, tiba-tiba di situ banyak ikan-ikan.
Dan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha mampu menjadikan makhluk yang telah mati, kemudian yang telah terpisah dikembalikan lagi ruhnya dan kembali hidup. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya, sebagaimana ayat yang dibawakan oleh mu'allif ini, ya, ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am, ya, yang mana ayat itu sebagai peringatan kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menurunkan azab. Ya, Allah berfirman, "Qul huwal qadiru." Ya, katakanlah dia Allah Al-Qadiru ala ayyab asa alaikum azaban min fawqikum au min tahti arjulikum. Ya, azab dari atas, nah, seperti hujan, petir, ya. Kemudian azab dari bawah, min tahti arjulikum, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya. Aw yalbisakum syia'an yudhiqa ba'dakum ba'sba'an. Yaitu artinya apa? Di sini akan adanya orang-orang yang saling menzalimi, orang berkuasa dengan yang lainnya. Jadi di sini adalah peperangan, pembunuhan. Nah, itu adalah merupakan azab, ya. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalamatkan, mungkin kalau bahasa yang mudahnya gitu, mengalamatkan ini hukuman-hukuman, ini azab-azab, ya, kepada kaum-kaum, kepada kaum Nabi Nuh gitu kan dengan banjirnya, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah, dan kaum-kaum yang sebelum kita Allah menurunkan azab. Untuk apa? La'allahum yafqahun, supaya mereka jadi faqih. Faqih akan besarnya kekuasaan Allah, akan agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, kita lihat bagaimana semua kemampuan yang kita miliki, ya kita mensyukuri, ya, bisa mendeteksi tentang gempa, bisa mendeteksi tentang gunung meletus. Tapi kan keilmuan itu tidak bisa memastikan jam berapa akan terjadi gunung meletus, akan jam berapa akan terjadi tsunami, akan jam berapa terjadi gempa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menjadikan apa yang kita lihat dari makhluk-makhluk yang besar itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu. Ya, diperintahkan untuk goncang, diperintahkan untuk meluap, maka makhluk-makhluk itu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya, jadi intinya kalau berkaitan dengan ilmu yang khusus spesifiknya di sini, ya intinya menetapkan nama Al-Qadir dan menetapkan sifat Al-Qudrah. Dan sifat Qudrah ini diambil dari hadis. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu istikharah. Beliau mengajari para sahabat tentang istikharah. Istikharah ini dua hal. Pertama sholat, dan yang kedua doa. Jadi ada sholat istikharah, ada doa istikharah. Ya. Seperti mengajari para sahabat tentang bacaan Al-Quran, tentang surah-surah Al-Quran. Beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila, artinya berazam, berniat, merencanakan seseorang kepada satu urusan. Falyarka rakaatain, maka rukuklah atau salatlah 2 rakaat. Min ghairil fariidhah, salat yang bukan salat wajib. Tsumma liyaqul, kemudian berkatalah atau berdoalah, Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi ilmika. Aku meminta pilihan kepadamu. Artinya aku meminta untuk ditunjukkan pilihan kepadamu bi ilmika, dengan ilmumu. Jadi di sini menetapkan sifat ilmu bagi Allah.
Wa astakbiruka bi qudratika, dan aku meminta kepadamu untuk diberikan kemampuan. Ya, dengan kemampuanmu. Jadi maksudnya di sini bahwa kita meminta kepada Allah kemampuan. Dia berikan anugerah, kudrah, untuk bisa melakukan sesuatu itu. Ya. Kemudian wa as'aluka min fadlik, dan aku meminta kepadamu dengan karuniamu. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau ya menetapkan dan aku tidak bisa menetapkan. Artinya engkau akan selalu bisa melakukan dan aku tidak bisa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Anta alamul ghuyub, artinya engkau adalah maha mengetahui kepada hal-hal yang gaib. Kemudian mengatakan Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr, ya, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, kemudian disebutkan namanya khairon li, baik bagiku, fi ajili amri wa ajalihi, artinya urusan itu baik ya bagiku, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, artinya untuk hari ini dan ke depan. Ya. Au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, atau baik bagi urusan agamaku dan kehidupan duniaku dan akhir dari urusanku. Atau mengatakan fi ajili amri wa ajalihi, ya. Kemudian ya juga berkata fasrib anhu, ya, waqdur li al khaira haitsu kana. Jadi berarti di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pilihan. Ya. Mohon tadi terpotongnya kita di sini. Faqdur huli wa yassirhu li. Maka kalau itu baik bagiku, ya, tetapan bagiku, maksudnya juga berikan kemampuan aku untuk melakukannya dan bikinlah mudah urusan itu bagiku. Ya. Allahumma in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika seandainya urusan itu adalah buruk bagiku dan buruk bagi kehidupanku dan buruk bagi agamaku dan buruk bagi akhir dari urusanku, ya, atau dikatakan ya buruk di waktu yang dekat dan yang akan datang, fasribni anhu, ya Allah, palingkan aku dari hal tersebut. Jadi palingkan aku dari hal tersebut. Waqdirli al khairu haitsu kana, ya Allah, jadi takdirkan kepadaku kebaikan saja dalam semuanya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini berbicara tentang masalah tentang istikharah. Jadi masalah tentang istikharah, ya. Yaitu istikharah ini mengandung dua makna. Ya. Pertama adalah doa istikharah, kedua adalah salat istikharah. Nah, salat istikharah ataupun doa istikharah menurut sebagian para ulama itu memiliki 3 urgensi. Jadi ada 3 keutamaan. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, di sini kita ambil kembali penjelasannya urgensi salat istikharah ataupun doa istikharah. Yang pertama, bahwa adanya salat istikharah atau doa dalamnya adalah doa istikharah itu agar kita bergantung hanya kepada Allah. Agar kita hanya menghadap kepada Allah. Ketika ada urusan, ya, maka kita tidak meminta kepada jin, tidak meminta kepada syaitan,
tidak meminta kepada penghuni kubur dan yang lain. Tapi kita hanya iktiman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, agar kita diberikan taufik tentunya sama Allah, yaitu kepada keberuntungan, kepada keselamatan dalam urusan yang kita inginkan. Dan yang ketiga tentunya sebagaimana dalam ujung hadisnya dikatakan tsumma raddini bih, itu agar kita ridho akan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi terbiasa ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini salah satu hikmah kenapa adanya sholat istikharah. Jadi urgensi sholat istikharah di dalam Islam. Nah, kemudian poin yang sangat penting dalam istikharah tadi, ya, sebelum kita membuka pertanyaan, bahwa para ulama mengatakan orang mukmin ketika punya masalah melakukan dua hal. Pertama, musyawarah dengan siapa? Dengan orang berilmu, dengan orang yang soleh, dengan ahlul khair. Nah, ini hubungannya ketika kita di dunia ini bertanya. Tapi yang kedua, kita melakukan istikharah dengan Allah. Jadi ada bab musyawarah. Kalau musyawarah dengan sesama manusia, dengan orang soleh, orang berilmu. Kalau istikharah kepada Allah. Ya, makanya para sahabat melakukan itu semua. Dan Nabi SAW mengajari para sahabat ke poin yang sangat agung tersebut. Ya. Disunahkan untuk melakukan sholat istikharah. Dan ijma bahwa sholat istikharah hukumnya sunnah. Jadi sholat istikharah itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian sholat istikharah itu 2 rakaat. Ya, sholat istikharah itu 2 rakaat. Mengenai tentang bacaannya para ulama berbeda pendapat. Tapi yang rajih wallahu alam tidak ada bacaan pilihan yang secara khusus tentang apa yang dibaca dalam sholat istikharah. Ya. Artinya boleh dengan surah-surah yang pendek ya, dalam sholat istikharah, karena umumnya sholat sunnah adalah dilakukan dengan pendek. Jadi ijma para ulama bahwa sholat istikharah adalah sunnah. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sebab kita melakukan sholat istikharah? Mungkin di tengah-tengah kaum muslimin, sholat istikharah itu hanya kalau mau memilih jodoh. Dan itu keliru. Pengkhususan maksudnya. Bukan kalau kita akan memilih jodoh tidak, istikharah itu tidak benar. Tetapi sebagian kaum muslimin itu menganggap bahwa sholat istikharah itu hanya kalau kita ingin pilih jodoh. Merasa ragu mana yang baik atau enggak. Enggak ya. Itu dalam semua urusan. Idza hamma ahadukum bil amri. Nah, bil amri ini umum. Ya. Dan ketika seseorang tidak mengetahui gitu, terhadap sesuatu tersebut. Jadi, terhadap sesuatu tersebut, maka orang melakukan apa? Istikharah. Melakukan sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu, wallahu ta'ala alam, tidak ada waktu yang utama. Jadi dalam arti tidak mesti jam berapa, ya hari apa. Nah itu wallahu alam tidak ada dalil ya dalam arti waktu-waktunya itu. Ditetapkan apakah waktu malam ataupun siang. Tidak, tetapi adalah umum ya, waktunya. Jadi tidak ada ditetapkan umumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kapan kita doa istikharah? Doa yang tadi. Nah, doa yang tadi wallahu alam yang paling tepat menurut kebanyakan para ulama setelah sholat. Sesuai dengan makna hadis tadi. Falyarka rakaataini tsumma yaqul. Lakukan sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam berdoa dengan doa yang tadi. Jadi berdoa dengan doa yang tadi. Itu adalah poin yang sangat penting. Ya, jadi doanya lebih afdal adalah setelah mengucapkan salam. Ya, jadi setelah mengucapkan salam. Nah,
Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu image yang sering mungkin muncul dalam sholat istikharah atau doa istikharah, ya, alamatnya itu tidak ada berkaitan dengan mimpi. Jadi umpamanya harus disertai dengan mimpi. Ketika memilih jodoh ada mimpi, kemimpiin katanya. Berarti itulah pilihan Allah. Tetapi itu semua adalah dengan takdir Allah. Semua dengan taufik dari Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik. Karena kita memang memilih yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan dengan ilapat-ilapat seperti mimpi. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama mengatakan tadi salah satu penyusul penting musyawarah qoblal istikharah. Musyawarah dengan orang soleh, dengan orang berilmu, istikharah, kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah apa yang kita bisa bahas di bab yang ke-10 ini dalam pembahasan ayat qul huwal qadiru alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum al-ayah. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang telah disampaikan dan sangat bermanfaat. Tapi Fatifillah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Dan memasuki sesi interaktif, maka kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, dengan hamba Allah di Medan. Mohon penjelasannya kembali secara singkat yang dimaksud dengan sifat zatiyah dan apa saja contohnya Ustadz. Syukran. Masya Allah, sifat zatiyah itu seperti sifat ilmu, sifat basar, sifat sam'u, sifat kudrah, sifat hayat. Jadi sifat dzatiyah itu adalah sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ya. Jadi beda dengan sifat fi'liyah, karena Allah berbuat kapan saja Allah berkehendak kan gitu. Tapi kalau sifat dzatiyah itu tidak berkaitan dengan masyiah, tidak berkaitan dengan kehendak. Ya, seperti Allah disifati dengan ilmu, Allah disifati dengan mendengar, Allah disifati dengan melihat, Allah Ta'ala disifati dengan hidup, Allah Ta'ala disifati dengan kudrah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang lainnya, hikmah, adhamah, ya, dan yang lainnya. Jadi pokoknya sifat itu dibagi kepada dua. Kalau contohnya tadi, tetapi kalau rinciannya tentunya ya harus dipelajari ketika kita membahas satuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga jawaban yang telah Ustadz berikan dapat bermanfaat bagi penanya. Taib, ikhwatifillah, kita bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fik Ustadz. Dengan Abu Nisa di Bekasi, kaitannya dengan sifat kudrah, tentu Allah mampu mengazab orang-orang yang bermaksiat atau orang kafir. Namun mengapa terkadang Allah memberikan nikmat lebih banyak kepada orang yang lalai ketimbang orang yang taat? Mohon penjelasannya Ustadz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin Bapak ini berbeda dengan tadi. Allah maha mampu, tetapi kan Allah memiliki sifat lain, yaitu sifat rahmah. Allah maha pengasih, Allah memiliki sifat penyayang. Dan sifat rahmah itu tentunya dibagi kepada dua. Ada sifat rahmah Allah untuk seluruh makhluknya, termasuk orang-orang kafir, orang-orang mukmin. Itu rahmat Allah di dunia. Allah memberikan rezeki kepada manusia, memberikan harta kepada manusia. Maka ini rahmat Allah. Tetapi rahmat ini terbatas yang Allah berikan kepada orang kafir, orang ahlu maksiat. Nah, Allah rahmat untuk orang beriman. Maka di dalam Al-Quran Allah memiliki dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dikatakan
Ar-Rahman, rahmatul wasi'ah. Ar-Rahim, rahmatul wasilah. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmana, wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan masyiahnya, dengan kehendaknya menangguhkan azab kepada orang yang kafir di dunia. Maka Allah mengadabnya nanti yaumul kiamah. Maka dikatakan dalam ayat, janganlah kalian menganggap lalai terhadap orang-orang zalim. Allah akan menyiksanya ya, nanti yaumul kiamah. Wallahu taala a'lam. Taib, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan siang hari ini. Maka kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kalimat ikhtitam dan kesimpulan. Tafadhol Ustadz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu poin yang sangat berharga bagi setiap mukmin tentang salat istikharah ya. Kemudian poin yang dijelaskan oleh para ulama tadi, karena mungkin salat istikharah hari yang udah diketahui oleh banyak kaum muslimin, tapi ada dua hal yang dikatakan oleh para ulama. Satu, antara musyawarah dengan istikharah. Jadi artinya biasakan orang mukmin itu bertanya kepada orang alim untuk bermusyawarah tentang urusannya. Kemudian meminta kepada Allah petunjuk, taufik atas urusannya. Sehingga dua hal ini ada dilakukan oleh kita. Kemudian urgensi istikharah ada tiga tadi yang tentunya harus terbetik dalam hati kita. Yang pertama, istikharah itu bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Bentuk kesempurnaan ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita meminta kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Iltija, iktimad kepada Allah. Dan itulah yang kita pahami, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Yang kedua, istikharah dan salat istikharah adalah jalan untuk sampai kepada kebaikan. Allah akan memberikan jalan keberuntungan, kebaikan. Dan yang ketiga, mengajari kita agar kita senantiasa ridho dengan ketetapan Allah. Dalam arti, jika kita mengharapkan sesuatu, kemudian Allah Ta'ala memalingkan dari apa yang kita inginkan. Karena doa kita mengatakan, ya Allah, jauhkan aku jika seandainya perkara tersebut adalah jelek bagiku, baik dalam waktu dekat ataupun yang akan datang. Nah, maka ketika Allah memalingkan dari apa yang kita inginkan tadi, pertanda orang mukmin ya harus sadar bahwa itu atas ketetapan Allah. Bahwa itu adalah merupakan ketetapan Allah. Maka mesti ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya bagian dari iman kepada takdir dan hakikat iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita berada dalam akidah yang lurus dalam memahami khususnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.